Halo teman-teman, jumpa lagi di Riman Vlog dan Kirena Nurseri. Kali ini saya akan berbagi pengalaman. Kalau teman-teman sering melihat video yang terdahulu, terutama video episode 30. Nah, di episode 30 ada Hot Lady. Di situ saya cerita tentang Hot Lady. Ceritanya seperti apa? Lihat dulu ya videonya. Ini namanya Hot Lady. Hot Lady ini saya beli dari pembudidaya lokal. Langsung aja dilihat nih. Anakannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anakan, ya kan? Jadi Hot Lady ini saya beli bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. 4 bulan sudah menghasilkan 5 anakan. Di bulan Agustus, Hot Lady ini membawa 2 anakan. Jadi 1 daun, yang 1 baru jarum. Akhirnya saya bongkar dan saya pindah media tanam. Kemudian saya ingin, kayaknya perlu ini mencoba cara ekstrim, yakni dipotong induknya. Akhirnya saya potong induknya, ya kan? Induknya ditanam tanpa akar, sementara anakannya tumbuh dengan bonggol serta akar dari indukannya itu. Yang 2 itu bisa tumbuh bagus dan diadopsi orang, sementara yang indukannya saya tanam. Tanam itu tujuannya yang penting tumbuh akar lah dan tumbuh sehat. Lah kok muncul 5 anakan, di luar ekspektasi. Dari video tersebut saya akan melakukan, kalau di situ kan disebutnya potong pucuk, tapi yang benar adalah culik induk. Culik induk itu dia indukan, sudah ada anakan, kemudian dilakukan treatment dengan menculik induknya, sementara anak-anakannya hidup dengan bonggol dan akar dari indukannya tadi, ya kan? Dia menyerap nutrisinya bisa untuk menumbuhkan anakan. Lalu bagaimana dahsyatnya culik induk tadi? Kita lihat ya videonya. Nih, ya kan? Banyak sekali culik induk dari Hot Lady, ya kan? Dan kondisinya sekarang seperti ini. Ya kan? Karena memang Hot Lady ini karya Bapak Gregory Garnadi Hambali, ya kan? Memang karya lokal, anak bangsa, dan cocok dengan cuaca di sini dan memang memiliki karakteristik apa? Mudah beranak gitu kan. Selain Hot Lady, saya ada Esmeralda. Teman-teman mungkin sudah lihat ya bagaimana saya menculik induk, lalu Esmeralda brul. Anakannya juga cukup banyak. Bagaimana kabarnya sekarang? Nih dia videonya. Ini Esmeraldanya. Dia, ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang saya pisah dan ini yang cepet ya. Kalau dibandingkan dengan video sebelumnya, mungkin anakannya belum sebesar ini. Sekarang sudah seperti ini. Ini saatnya dipisah anakan. Tapi nanti ada video sendiri ya. Nah, Esmeralda ini juga menunjukkan bahwa ID Aglonema karya Pak Greg Hambali itu memang karakteristiknya mudah beranak untuk Esmeralda contohnya, lalu untuk Hot Lady tadi. Nah, cara ini juga sangat efektif ya, bisa menumbuhkan banyak anakan. Kalau teman-teman pengen tahu bagaimana treatmentnya Esmeralda secara rinci, bisa dilihat di episode ini. Itu tadi Hot Lady, lalu Esmeralda. Nah, selanjutnya kita ke Aglonema impor. Salah satunya adalah Rinjani. Sebelum kita bahas treatment yang sudah saya lakukan, yaitu culik induk itu, saya ingin mengupas nih, mungkin banyak yang penasaran soal ada Rinjani ori dan Rinjani saat ini. Apakah yang Rinjani saat ini itu KW? Kan bukan begitu. Tapi ada kisahnya karena saya ketemu langsung dengan Cak Aim. Di situ ada Cak Aim, Mas Wawan Kenkido, ada Mbak Mia juga, ada Pak Romi, kadang-kadang Om Hendrik Sari juga datang ya. Beliau ini awalnya itu membeli sebuah aglonema ya dari Thailand, itu ada 5 pot. 1 potnya yang dibeli oleh Cak Aim. Jadi awalnya itu dinamai Rinjani.
Kemudian lama menghilang tuh potnya. Cak Im juga mengaku dah nggak tahu menjual atau seperti apa, sudah nggak ada di tempatnya Cak Im. Lalu muncullah varian baru yang dinamakan juga Rinjani. Nah, lalu setelah lama muncul Rinjani, udah berkembang seperti itu, Rinjaninya yang seperti ini tadi, muncul kembali Rinjani, makanya terus oh iya yang bener Rinjani itu yang ini, makanya disebut Rinjani Ori. Sebenarnya Cak Im sendiri beliau bilang sama saya lebih serak kalau disebut Rinjani Old atau Rinjani Lawasan, supaya ini ya tetap Rinjani lah gitu. Dan mungkin teman-teman bisa membedakan ya, saya mengambil fotonya Om Irawan Malabar Floris ya di Facebook. Izin ya Om ya, saya ambil fotonya. Mungkin teman-teman bisa membedakan sendiri coraknya. Nah ya kan, coraknya. Jadi daunnya kalau dari sini dibandingkan aja itu lebih lebar. Rinjani yang disebut Ori tadi ya. Lebih lebar, lalu seratnya lebih rapat. Ya kan, kalau ini seratnya agak jarang-jarang dan warnanya juga lebih ngeping gitu. Tapi kalau punya saya ini, Rinjani saya yang sudah saya rawat lama ini juga warnanya sudah berubah ya. Warnanya agak ngeping-ngeping orange gitu dibandingkan sebelumnya yang full lebih banyak hijaunya. Gitu. Jadi semoga menambah informasi soal Rinjani Ori versus Rinjani yang beredar di pasaran. Harganya juga tetap ya mahal. Masih tetap mahal yang ini, dan yang Rinjani yang disebut Rinjani Ori tadi atau Rinjani Old atau Rinjani Lawasan tadi lebih mahal harganya. Bisa puluhan juta lah. Oke, kita kembali ke treatmentnya. Jadi Rinjani ini saya treatment culik induk, sama-sama dengan culik induk. Bagaimana treatmentnya lebih detail, disimak dulu videonya. Ya, tampak sehat seger ya. Kita bongkar dulu, taruh potting. Nah, dan kita lihat dulu akarnya seperti apa. Waduh, gondrong ya. Seneng saya kalau lihat kondisinya seperti itu. Nah, akarnya bagus, tapi memang ada beberapa daun menguning ya. Nanti jawabannya akan ketahuan setelah ini. Kita hilangkan dulu media tanamnya. Kenapa kok bisa daunnya menguning? Nah, itu juga bikin saya penasaran, akhirnya harus repotting. Akarnya sehat. Kita lihat. Dan ada penampakan tuh. Udah kelihatan tuh jarumnya tuh. Waduh, satu tuh jarumnya. Jarum tunas sudah muncul. Baru kelihatan satu, padahal ada dua. Nah, ini kita cuci dulu. Nah, setelah dicuci bersih kelihatan jarumnya, dan ini daun menguning tuh karena tercak akar. Jarumnya ada dua. Wah, jackpot, seneng banget saya. Nah, ini muncul jarum, lalu akarnya juga mendesak, makanya daunnya menguning. Jadi menurut saya ya bukan sebuah masalah yang besar ya. Kita copot dulu, gampang banget kan nyopotnya. Satu lagi dicopot juga sama, terdesak akar. Setelah dibersihkan kan kita kelihatan rinjaninya. Oke, rencananya saya akan culik induk ya, biar tunasnya ini bisa tumbuh sendiri dengan bantuan bonggol dari induknya. Dan ada satu daun pancing tuh. Nah, daun pancingnya satu, indukannya akan saya potong. Saya upayakan tetap dapat akar ini indukannya, supaya nggak mengganggu nih. Daunnya saya copot. Agak sulit nih. Satu daun harganya berapa ya Rinjani? Berarti kita ngilangin ratusan ribu ini. Apa-apa, itu juga sudah terdesak akar. Dan supaya kelihatan titik potongnya ya, kita harus melihat titik potongnya supaya. Nah, ini satu lagi juga dicopot. Jadi kelihatan semua itu udah ada muncul calon akar-akar baru. Jadi ini daun pancingnya nanti yang akan membantu tumbuh tunas-tunas di bawahnya. Ya kan, rencana saya potong di situ. Nah, itu titik potongnya. Kita hilangkan dulu nih satu akar tuh. Nah, ini akarnya saya terpaksa ya diiris dulu dikit supaya kelihatan titik potongnya. Potong dulu. Biasanya kalau motong saya coblos tengah dulu. Set. Lalu diputer pelan-pelan. Nah, ini saya agak pelan-pelan, agak ragu-ragu. Kenapa? Karena itu daun pancingnya jangan sampai kena. Nah, ya kan? Baik. Nah, ini satu lagi.
harus hati-hati tuh, karena ada satu daun pancing yang jadi sandaran. Nah, di sini. Nah, udah. Ya. Kita lihat ya dalam batangnya, semoga nggak ada merah-merah, spot merah yang ditakutin. Bersih ya. Aduh, seneng banget saya. Sudah bersih. Kita rendam dulu di larutan vitamin B1 seperti biasa dan bakterisida fungicida. Ini supaya bisa leluasa tumbuh akar, kita copot satu daun lagi. Tuh sudah berapa ratus ribu tuh. Ya. Nah, ini dia teman-teman. Ya, satu lagi dicopot, nggak apa-apa, biar akarnya bisa tumbuh leluasa. Saya culik induk, ya kan, mata-mata akarnya udah kelihatan. Nah, nanti kita tumbuhkan, tapi kita masukkan dulu ke larutan vitamin B1 dan bakterisida fungisida dulu. Biarkan selama beberapa jam biar meresap dulu. Nah, ini dia teman-teman, wis tak entas. Sudah beberapa jam, saatnya kita lakukan langkah berikutnya, yakni dengan menutup luka menggunakan salep Cambium RG37. Kita tutup. Ini salep ini sekaligus ada bakterisida fungisida, jadi aman, dan nanti kalau sudah kering dia akan seperti karet gitu, nutup luka aman untuk mengantisipasi agar tidak terjadi infeksi ya setelah ditanam nanti ya. Terus kita keringkan. Sambil mengeringkan, langkah berikutnya tentu seperti biasa. Nah, ini untuk menumbuhkan akar saya oles dengan Rootfix salep Rootfix bikinan RG37 juga. Nah, kita oles merata di situ, dan di situ semakin mempercepat seperti video-video sebelumnya ya. Teman-teman mungkin sudah sering lihat bagaimana Rootfix bisa membuat batang yang akarnya sedikit atau tanpa akar jadi gondrong ya, lumayan lah, tambahnya cepat. Nah, nanti akan kita buktikan. Tuh, ini dia Rootfixnya. Oke. Nah, kita tanam dengan pot 10 ukuran 10. Ini dia potnya. Media tanamnya 7 bahan, media tanam premium seperti biasa yang sudah dilakukan fermentasi. Jadi nggak akan khawatir dengan nutrisinya. Kemudian komposisinya juga sudah diatur bagaimana biar bisa poros, aerasinya bagus dan sebagainya. Jadi tidak membuat air menggenang di dalamnya. Poros ngocor, kucur air tuh ngocor deras. Nutrisinya juga banyak dari beberapa bahan yang bahan itu ada sadhara, lalu sadharanya bisa diurai melalui proses fermentasi sehingga mudah terserap tanaman. Dan yang paling penting di media tanam tersebut minim patogen. Nah, itu apalagi untuk tanaman-tanaman yang kita treatment seperti ini ya, treatment akarnya sedikit, jadi nantinya tanaman bisa tumbuh dengan lebih leluasa, nggak harus mikir harus bertahan dari patogen. Berikutnya ini yang tadi bonggol ya, bonggol indukan membawa 2 tunas. Potnya lebih besar, kenapa? Karena akarnya lebih banyak. Nah, itu kuncinya. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, pot itu menyesuaikan jumlah akar ya kan, untuk budidaya ya, untuk treatment ya. Kalau nanti untuk kontes lain lagi. Nah, ini saya tanam
dengan media tanam yang sama. Oke, jangan lupa untuk disiram sampai ngocor, bener ngocor, semua air merasuk ke dalam jiwa. Merasuk ke dalam media tanamnya. Oke. Yang indukannya disiram sampai ngocor tuh, netes-netes sampai kotos tuh, netes-netes ya. Terus berikutnya ditaruh di tempat teduh, jangan lupa ya teman-teman. Paling penting taruh tempat teduh. Nah, sudah kan teman-teman mungkin sudah tahu ya bagaimana treatmentnya, dan sekarang ke aglonemanya, ini dia. Nah, ini adalah bonggolan yang saya culik induk ya kan. Dan kalau di situ ini kok cuman satu Mas, kan sebelumnya ada 2 atau 3 tunas ya di situ ya, tapi kok cuman berhasil satu ini. Nah, itu dia. Makanya ini bedanya ketika merawat aglonema ID lokal karya Bapak Greg Hambali dan yang dari impor. Demikian juga indukannya juga masih tetap sehat ya, kondisinya lebih bagus, tapi belum menunjukkan ada tunas dan sebagainya. Sama-sama dengan treatment yang sama-sama diculik induk ya kan, anakannya tunasnya sudah muncul, tetapi belum tentu bisa sesukses tanaman yang lain. Mungkin ini hanya saya share pengalaman, bukan berarti kok impor itu nanti setelah diculik induk cuman memunculkan satu aja tidak efektif, enggak ya. Bisa jadi dengan kondisi yang berbeda, cuaca yang berbeda, perawatan yang berbeda, itu mungkin juga bisa sama seperti Esmeralda atau seperti Hot Lady tadi. Tapi ini saya cuma mencontohkan satu. Rinjani impor saya rawat dengan trik yang sama, adalah cuma satu yang tumbuh ya. Ini dia. Jadi ini masih di bonggolan bawah tadi. Nggak heran makanya Rinjani harganya mahal ya kan. Ini sedaunnya 1 juta sampai 1,5 juta sekitar itu. Nah, ini makanya belum saya lepas dulu, saya rawat terus. Nah, demikian konten kali ini. Terima kasih banyak, selalu setia di Riman Vlog. Sampai jumpa di video selanjutnya.